Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Murad Ismail dipecat sebagai Ketua DPD PDIP Perjuangan, penggantinya tunggu keputusan Megawati. Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat PDIP. Sosok mengganti Murad Ismail sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP secara resmi masih menunggu hasil dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Demikian disampaikan Sekretaris DPD PDIP Maluku Ben-Hur Watubun kepada awak media di kantor PDIP Maluku Karangpanjang Ambon Rabu 3 Mei 2023 malam. Pasalnya hingga pukul 11.20, maksud kami pukul 23:30 waktu Indonesia Timur, rapat pemberhentian Murad Ismail ditunda kembali dan akan berlanjut pada Kamis 4 Mei 2023. Ben-Hur menjelaskan pemberhentian pengurus DPD PDIP ada di DPP, sehingga keputusan dan keterangan resmi juga dari pusat. Namun Ben-Hur memastikan hasil penetapan caretaker pengganti Murad Ismail akan ditentukan pada Kamis kemarin. Terberes momen pemecatan Murad bertepatan tanggal pelantikannya sebagai Gubernur Maluku. Murad Ismail dipecat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Provinsi Maluku. Di Ambon, Kamis 4 Mei 2023 kemarin, elit PDIP Maluku membahas surat tindak lanjut pemecatan Murad dari DPP PDIP. Forum pemecatan Murad dibahas di Sekretariat DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Jumat 28 April 2023 lalu. Tanggal pemecatan Murad bertepatan momen 5 tahun setelah dia dilantik menjadi Gubernur Maluku 24 April 2019 silam. Atau 4 hari setelah resmi menduduki kursi nomor 1 di Maluku, Jenderal Polisi Bintang 2 itu dilantik jadi Ketua PDIP Maluku 22 Juli 2019. Di Maluku, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Partai ini mengontrol 7 dari 45 kursi parlemen provinsi. Ketua DPD Maluku dijabat Sekretaris PDIP Ben-Hur Watubun yang menggantikan Luki Watimuri yang diganti karena tersangkut kasus pidana. PDIP bersaing ketat dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra yang masing-masing mengontrol 6 kursi. Murad dipecat dalam sidang Mahkamah Partai di Jakarta. Sidang dipimpin Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Jarod Syaful Hidayat, dan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Syukur Nababan. Pada pemeriksaan itu juga hadir diantaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ben-Hur Watubun, beberapa ketua fungsionaris legislator fraksi, dan 11 ketua DPC PDIP di Maluku. Di Ambon, Kamis 4 Mei 2023, DPD PDI Perjuangan menggelar rapat khusus menindaklanjuti keputusan DPP PDIP akhir pekan lalu. Rapat ini konon membahas usulan nama pengganti Murad untuk jalankan roda organisasi di masa pendaftaran caleg pemilu 2024. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri akan menunjuk PLT Ketua DPD PDIP Maluku. Murad dipecat karena melanggar klausul 025 aturan partai. Klausul di ADART partai itu berisi melarang keluarga inti, istri dan anak elit partai untuk berada di partai lain. 3 pekan lalu, istri Murad Ismail, Widya Pratiwi, mendeklarasikan diri bergabung di Partai Amanat Nasional atau PAN. Tribunal ratusan meter talut di negeri Hutumu di kota Ambon amblas akibat abrasi.
Talut penahan ombak di bibir pantai Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, amblas. Kerusakan talut sepanjang ratusan meter itu sudah berlangsung lebih dari setahun. Tokoh masyarakat Negeri Hutumuri, Leo Kabesi, mengatakan talut penahan ombak itu amblas akibat abrasi. Talut yang dibuat setinggi 2,5 meter tersebut dinilai tak berkualitas hingga tak mampu menahan kuatnya ombak. Dijelaskannya ada dua jenis talut yang dibangun di Hutumuri, yakni menggunakan buis beton atau cincin dan yang biasa. Talut dari buis beton hingga kini masih bertahan, namun talut biasa amblas. Pasalnya pada proses pengerjaan dasar talut tak dibuat dengan baik. Ditambah dengan material yang ditimbun oleh warga di bagian belakang talut untuk menopang, kini juga ikut tergerus terbawa air laut. Ketua Partai Golkar Cabang Kecamatan Lei Timur Selatan itu berharap agar pemerintah segera memperbaiki talur tersebut. Bahkan membuat yang baru dengan menggunakan buis beton yang lebih kuat. Mengingat Kota Ambon akan memasuki musim angin timur yang kekuatan ombak lebih kuat dari hari biasanya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sebelum ada pendaftar, Kadif Teknis KPU Seram bagian Barat tersebut tunggu hingga tanggal 14 Mei mendatang. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 beranjak kini memasuki pengajuan bakal calon legislatif atau bacalek oleh partai politik. Merujuk peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022, pengajuan bakal calon legislatif telah dibuka sejak 1 Mei 2023 kemarin. Namun hingga sekarang belum ada partai politik peserta yang mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat. Demikian disampaikan Kepala Divisi Teknis KPU Seram bagian Barat, Abdul Haris Kaliki, kepada tribunambon.com Kamis 4 Mei 2023. Prinsipnya KPU akan tetap menunggu pimpinan dari masing-masing partai politik memasukkan surat kuasa pengajuan bacalek. Meski begitu, koordinasi atau konsultasi bersama partai politik pun diintensifkan agar memastikan waktu pengajuan bacalek melalui informasi yang disampaikan sehari sebelum ke kantor KPU. Dihimpun, KPU melayani pendaftaran dari pukul 8 pagi hari hingga pukul 2 siang hari waktu Indonesia Timur. Untuk hari terakhir diperpanjang sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Politik yang menginformasikan KPU untuk melakukan pendaftaran. Jadi yang jelas belum ada sampai hari ini, belum ada yang mendaftar. Itu jadwalnya sampai tanggal berapa, Pak? Jadwalnya untuk penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Legislatif ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2023. Oke Pak, ini kan sudah hampir sudah dekat ini. Kira-kira sifat pendaftaran ini per orang ataukah dari utusan partai politik? Karena peserta partai politik, pemilu anggota DPRD itu adalah partai politik, maka yang harus mendaftar ke KPU adalah ketua dan sekretaris yang datang mendaftar. Jika ketua dan sekretaris tidak berkesempatan, bisa diwakilkan oleh pengurus dengan membawa surat kuasa dari ketua dan sekretaris. Itu yang diatur di dalam PKPU 10 tahun 2023. Kita beralih ke berita kuliner. Tribuners, aneka gorengan serba Rp2.000, cempedak goreng paling favorit. Aneka jajanan goreng paling dicari untuk temani istirahat sore. Di Kota Ambon ada banyak pedagang gorengan yang bisa dijumpai sepanjang jalan. Salah satunya berada di kawasan Tapal Kuda, Jalan Dr. Malaiholo, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Beraneka gorengan dijual seharga Rp2.000 per potong. Mulai dari kasbi, petatas, pisang, sukun, dan cempedak. Salah seorang penjual gorengan, Mercy Sikafir, mengungkapkan bahwa cempedak goreng jadi salah satu gorengan yang paling diminati pengunjung.
Dituturkannya cempeda goreng jadi yang paling laris gara-gara buah satu ini memang lagi musimnya di kota Ambon. Lapak gorengannya mulai buka sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dalam sehari, cempeda goreng miliknya terjual 80 sampai 100 lebih. Pantauan tribunbon.com sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, terlihat para pengunjung datang silih berganti membeli gorengan. Para pedagang gorengan pun tak hentinya mengisi nampan gorengan yang telah kosong diburu warga. Salah seorang pembeli, Aron, mengaku mencari cempeda goreng untuk minum teh sore. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun hari ini edisi 5 Mei 2023. Saya Tanita Paitesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.